Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna. Di episode 6 dengan saya, Tias Alifia dari Eskul Jurnalistik dan Mutiara dari Eskul Rohis. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan dengan narasumber istimewa kita yaitu Pak Ahmad Naufal SPD. Assalamualaikum Pak Naufal. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak hari ini puasanya? Apakah lancar atau ada hambatan? Alhamdulillah, sementara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hingga akhir nanti senantiasa puasa kita semua terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan itu ada apa aja ya Pak? Baik, untuk kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini, ya, insya Allah sebenarnya cukup banyak, ya. Banyak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, ya. Tapi sebelum kita membahas tentang kebiasaan yang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan atau amalkan dalam kehidupan beliau sehari-hari, ya, alangkah baiknya, ya, kita ketahui dulu keistimewaan bulan Ramadan ini, ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keistimewaan, ya. Bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Bulan yang penuh ampunan, ya. Bulan yang dimana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi, ya, apabila nih kita puasa pada bulan Ramadan, ya, tetapi puasa yang benar-benar puasa, ya, bukan cuma tidak makan, tidak minum, tapi juga menjaga hawa nafsu, menjaga perkataan, menjaga hal-hal yang tercela, menjaga dari hal-hal yang sekiranya mengurangi pahala kita di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya. Kita cegah, ya, kita atur, ya, sehingga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini akan, ya, memberikan balasan kepada kita umatnya, yaitu dengan mengampuni seluruh dosa-dosanya, ya. Ini keutamaan bulan Ramadan. Maka sudah kita bahas tadi, ya, bulan Ramadan ini bulan yang paling istimewa. Karena bulan yang paling istimewa, bulan yang paling mulia, maka kita juga harus, ya, melaksanakan bulan atau menjalani hari-hari pada bulan suci Ramadan ini dengan baik, yaitu dengan cara mencontoh atau mengamalkan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa mencontoh secara keseluruhan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan atau amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, akan tetapi ada beberapa poin yang bisa kita tiru atau kita amalkan, ya. Yang pertama yaitu ketika bulan suci Ramadan, ya, kita tingkatkan ibadah salat kita. Kita tingkatkan ibadah salat kita di sini maksudnya adalah kita jaga salat waktu salat wajib kita, ya. Jadi untuk salat wajib kita jaga waktunya, tepat pada waktunya, ya. Kemudian ditambah dengan salat-salat sunnah. Ya, jadi yang mungkin di luar bulan suci Ramadan atau pada saat di bulan-bulan yang lainnya kita merasa malas melaksanakan salat-salat sunnah, maka di bulan suci Ramadan ini, ya, kita tingkatkan salat-salat kita dengan menambah salat-salat sunnahnya, ya. Contohnya salat sunnah rawatib misalkan. Nah, salat sunnah rawatib ini yang 12 rakaat, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan, ya, bersabda, ya, apabila kita
melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib dalam satu hari satu malam, ya, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Ya. Itu suatu hal yang kita inginkan, ya. Kita dibangunkan rumah di surga, ya, sehingga itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa masuk surga, ya, apabila kita bisa menjaga salat sunnah ini, ya. Salat sunnah rawatib itu 2 sebelum subuh, ya, 4 sebelum duhur, ya, 2 setelah duhur, 2 setelah salat maghrib, 2 setelah salat isya. Ya, seandainya kita bisa menjaga saja, kemudian juga di sisi lain juga untuk menyempurnakan salat wajib kita yang mungkin kurang sempurna, ya, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa jaminan dibangunkan rumah di surga. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda demikian, para sahabat kemudian yang mengetahui langsung mengatakan bahwa sejak itu juga hingga ia meninggal dunia tidak akan meninggalkan sholat sunnah rawatib tersebut. Kemudian ada juga sholat duha, ada juga sholat tarawih atau sholat-sholat yang lainnya. Ya, jadi mumpung di bulan suci Ramadan, ya, kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita, ya. Mungkin di luar Ramadan kita malas-malasan, tetapi di bulan suci Ramadan ini kita dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, ya. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya. Karena bulan suci Ramadan ini bulan di mana, ya, kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'an ini diturunkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrur Ramadan alladzi unzila alaihil Qur'an. Jadi bulan suci Ramadan ini, ya, waktu di mana Al-Qur'an ini diturunkan, ya. Jadi bulan yang paling mulia, ya. Maka, ya, ini kesempatan kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Mungkin di luar bulan Ramadan kita merasa malas membaca Al-Qur'an, ya, mungkin sehari paling 10 ayat atau bahkan sama sekali tidak baca, ya. Maka di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita malas membaca Al-Qur'an, ya. Kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membacanya, ya. Kemudian kalau sudah membacanya dengan target khatam 1 kali dalam bulan suci Ramadan, syukur-syukur bisa 2, 3 atau 4 atau bahkan 5. Ya. Kalau misalkan tidak mampu, ya, setidaknya sehari jangan sampai kita terlewatkan dari Al-Qur'an selama bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah membaca, kita tingkatkan dengan menghafal. Ya, jadi bulan suci Ramadan ini, ya, juga bisa kita gunakan waktunya, ya, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya, yaitu dengan cara menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga bisa kita gunakan juga, ya, yaitu dengan mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari tafsirnya, maknanya, ya, sehingga kita tahu isi Al-Qur'an. Kalau kita sudah tahu isi dari Al-Qur'an, maka kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin itu beberapa poin, ya, tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita amalkan atau bisa kita tiru untuk kehidupan kita sehari-hari selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah sekali kebiasaan Rasulullah itu. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada melaksanakan sholat sunnah dan sholat wajib. Dan kedua tadi ada memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Terus Pak, seberapa penting sih kita melakukan sunnah-sunnahnya Rasul dan juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik, pertanyaan yang sangat penting juga, ya, bahwa kalau misalkan kita merasa diri kita ini cinta kepada Rasul, ya, kalau kita merasa
cinta dengan Rasul, otomatis kita juga harus membuktikannya. Cinta ini bukan hanya sekedar di mulut, tetapi harus diamalkan juga, harus dibuktikan, ya. Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diantaranya dengan mengamalkan seluruh ajarannya. Ya, seluruh ajarannya harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalkan untuk hal-hal yang kecil saja, misalkan, ya, cara makan Rasulullah seperti apa, ya, cara tidur Rasulullah seperti apa, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu seperti apa, ya. Kita tiru, ya, hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, ya, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Itu sangat penting. Karena apa? Ketika kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berarti kita telah mencontoh sesuatu hal yang terbaik. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu pasti yang terbaik. Maka kalau kita mencontohnya, berarti, ya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaatnya. Manfaat baik berupa pahala, kelak ketika di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, ya, ataupun manfaat yang bisa kita dapatkan tatkala kita masih di dunia, ya. Mungkin itu. Masya Allah sekali ya, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Alhamdulillah, Kurma episode yang ke-6 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk nonton selalu Kurma di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe, and like, and follow. Acara ini disponsori oleh Smartmart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa untuk jajan dan berbelanja di Smartmart. Smartmart melayani dengan sepenuh hati. Saya Mutiara dari Eskul Rohis dan rekan saya Tias dari Eskul Jurnalistik mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.